Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afroza Susandra dengan NIM 22017058 dari Prodi Sastra Indonesia. Yang pertama ada strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Pendekatan strukturalisme pertama kali dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Fernand de Saussure. Konsep dasar teori strukturalisme. Aristoteles mengemukakan 4 konsep. Yang pertama, order, berarti urutan dan urutan. Yang kedua, unity, berarti bahwa semua unsur dalam pot harus ada. Yang ketiga, ada complexity, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup untuk perkembangan peristiwa yang logis. Yang keempat, ada coherence, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi. Ferdinand de Saussure juga mengemukakan bahwa linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keautonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan dengan ilmu lainnya. Tokoh-tokoh kaum formalis yaitu Jacobson, Skolovsky, Erzenbum, dan Tianjinov. Teori mereka yang sangat penting adalah dominan. Ciri yang paling menonjol adalah menurut pendapat dan pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra aspek bahasa tertentu. Nah, yang kedua ada formalisme. Formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma, yang berarti bentuk atau wujud. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Tokoh formalisme. Yang pertama, Viktor Skolovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Kedua, ada Boris Eshbaum memberi penegasan bahwa kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Ketiga, ada Boris Tomaszewski menyebutkan motif sebagai satuan alur terkecil. Motif berarti sebuah motif yang penuh arti dan diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Nah, yang ketiga, ada strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori strukturalisme. Lucian Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik. Goldman menyebutkan bahwa teori sebagai strukturalisme genetik. Artinya, ia percaya bahwa karya sastra merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung. Proses strukturasi dan destruksi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan.